Selamat datang pada kuliah online COVID 2019 modul kedua. COVID 2019 merupakan sebuah framework dan metodologi yang dikeluarkan oleh Asosiasi ISAKA. Dan bagi Anda yang belum tahu apa itu framework COVID, silakan simak penjelasan terdahulu yang ada pada channel ini. Saya Kridanto Surendro, seorang tenaga pengajar pada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Saya bergabung dengan Laboratorium Sistem Informasi. Jika ada pertanyaan tentang COVID 2019, silakan hubungi saya melalui email di surendro@gmail.com. Modul kuliah ini akan membahas tentang performance management. Perlu diketahui, istilah performance management baru dikenalkan pada COVID 2019. Pada framework versi sebelumnya, yaitu COVID versi 4 dan COVID versi 5, digunakan istilah yang berbeda karena tujuannya berbeda juga. Pada COVID versi 4, digunakan istilah maturity model atau model kematangan atau model kemapanan yang menyatakan seberapa baik sebuah proses teknologi informasi dilakukan berdasarkan atribut penilaiannya. Sedangkan pada COVID versi 5 digunakan istilah capability maturity model yang menyatakan seberapa baik kemampuan atau ability dalam menjalankan sebuah proses teknologi informasi. Pada COVID 2019, kedua istilah tersebut digunakan, tetapi dengan pengertian dan tujuan yang berbeda. Nah, kuliah modul kedua ini akan menjelaskan tentang model performance management untuk menilai proses teknologi informasi pada COVID 2019. Istilah performance management dijelaskan pada buku COVID 2019 yang berjudul Introduction and Methodology pada bab 6. Jadi, silakan buka buku COVID 2019 Introduction and Methodology pada bab 6 tersebut. Yang akan saya bahas dalam pertemuan ini adalah model COVID Performance Management atau seringkali disingkat dengan model CPM yang digunakan untuk menilai capability level dan maturity level. Contoh penggunaannya, misal untuk menentukan CPM Governance Objective ADM01 dan seterusnya, akan saya bahas dalam video presentasi lainnya. Oleh karena itu, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu untuk mengetahui materi tentang contoh penggunaan model CPM dan materi lain yang menarik. Tetapi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan performance management itu? Performance management atau manajemen kinerja adalah bagian penting dari sistem tata kelola dan manajemen. Manajemen kinerja menyatakan seberapa baik suatu sistem tata kelola dan manajemen serta semua komponen kerja suatu perusahaan dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan untuk mencapai level yang diperlukan. Manajemen kinerja mencakup konsep dan metode seperti capability level atau tingkat kemampuan dan maturity level atau tingkat kematangan. COVID menggunakan istilah manajemen kinerja COVID atau COVID Performance Management, disingkat CPM, untuk menggambarkan kegiatan ini. Dan konsep ini merupakan bagian integral dari kerangka kerja COVID. Prinsip-prinsip COVID Performance Management adalah sebagai berikut. Yang pertama, COVID Performance Management harus sederhana untuk dipahami dan digunakan. Yang kedua, CPM harus konsisten dengan dan mendukung model konseptual COVID.
Yang ketiga, CPM harus memungkinkan manajemen kinerja semua jenis komponen sistem governance, harus memungkinkan untuk mengelola kinerja proses, serta kinerja jenis komponen lainnya, misal struktur atau informasi organisasi, jika pengguna ingin melakukannya. Yang keempat, CPM harus memberikan hasil yang andal, dapat diulang, dan relevan. Yang kelima, CPM harus fleksibel sehingga dapat mendukung persyaratan berbagai organisasi dengan prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Dan yang keenam, CPM harus mendukung berbagai jenis penilaian dari penilaian mandiri atau self-assessment hingga penilaian formal atau audit. Untuk menjelaskan COVID Performance Management, terutama dalam hal memahami capability level, saya menggunakan diagram yang ada di dalam buku tersebut. Nah, pada diagram ini menunjukkan 3 kolom yang berbeda dan ada 2 baris. Ini menyatakan bagaimana COVID-5 pump digunakan. Yang kedua menyatakan bahwa ada model CMMI versi 2. Dan yang ketiga menyatakan COVID update. COVID update adalah COVID 2019. Sementara ada 2 baris. Baris yang pertama menyatakan proses. Baris yang kedua menyatakan komponen lain dalam tata kelola dan manajemen. COVID-5 PAM atau Process Assessment Model atau model penilaian proses menggunakan model penilaian yang merujuk kepada standar ISO 15504. Standar ISO 15504 saat ini sudah diganti dengan standar ISO 33000. Akan tetapi, berdasarkan dokumen ISO 33001 tahun 2015 yang saya baca dan pelajari, sepertinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara ISO 15504 dengan ISO 33000. Seperti diketahui, pada COVID-5 terdiri dari beberapa enabler, di mana istilah ini telah diganti dengan istilah komponen pada COVID 2019. Nah, yang dinilai kapabilitasnya pada COVID-5 hanyalah enabler proses saja, sedangkan enabler lainnya tidak dibahas sama sekali. Sehingga suatu ketika jika ada yang menyatakan capability suatu proses di COVID-5, artinya mungkin saja proses EDM 01 akan bernilai 2, yang artinya kapabilitas proses EDM 01 memiliki level 2. Proses DSS 01 akan memiliki level 3 dan sebagainya. Karena jumlah proses pada COVID-5 ada 37 buah, maka dapat dikatakan bahwa akan terdapat 37 nilai kapabilitas proses jika semua proses tata kelola COVID-5 dilakukan. Apakah sudah dipahami cara penilaian kapabilitas proses pada COVID-5 ini? Kalau belum, silakan baca buku COVID-5 kembali. Karena sebelumnya dikatakan bahwa capability digunakan untuk menilai proses, tentunya timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan proses itu? Berdasarkan sumber yang saya ambil, dikatakan proses adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh orang dan juga teknologi yang akan mentransformasikan informasi, material, dan energi menjadi suatu hasil yang spesifik atau hasil tertentu.
Ingat-ingat ya, ada hasil yang spesifik. Pada COVID, hasil tertentu ini disebut sebagai proses outcome. Jadi, pada COVID versi 5, proses outcome adalah hasil yang berasal dari proses tersebut. Model COVID Performance Management atau CPM menggunakan rujukan model CMMI atau merupakan singkatan dari Capability Maturity Model Integration versi 2. Pada CMMI versi 2 terdapat dua jenis penilaian dengan menggunakan istilah yang berbeda, yaitu maturity dan capability. Nah, kita perlu tahu apa beda antara maturity dengan capability tersebut. Sebelum membahas persamaan dan perbedaan antara maturity dan capability, sebaiknya kita pahami sebentar apa itu Capability Maturity Model Integration. Capability Maturity Model Integration atau CMMI adalah sebuah model pengembangan proses yang dikembangkan oleh Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University. Model CMMI akan memberikan panduan untuk mengembangkan atau memperbaiki proses yang memenuhi tujuan bisnis sebuah organisasi. Model CMMI juga digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai proses kematangan organisasi atau maturity level. Pada bulan Maret 2016, CMMI dibeli oleh Isaka, dan seluruh rangkaian produk CMMI dipindahkan dari Software Engineering Institute ke CMMI Institute. Saya tidak akan menjelaskan tentang model CMMI versi 2 ini secara detail, karena bukan tujuan utama dari modul kedua ini. Selanjutnya, untuk memahami apa itu capability dan apa itu maturity, yang ada di dalam model CMMI, saya akan menggunakan analogi seorang ibu rumah tangga yang tentunya sudah dewasa dan sudah matang atau sudah mapan. Misalnya, untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, seorang wanita harus memiliki kemampuan dalam bidang pertama memasak, yang kedua membersihkan rumah, yang ketiga merawat bayi, yang keempat berkomunikasi, yang kelima mengatur keuangan, yang keenam belanja, dan sebagainya. Nah, masing-masing bidang tadi bersifat spesifik serta membutuhkan keterampilan, peralatan, pengetahuan, dan sebagainya. Ketika kita berbicara tentang kemampuan atau capability, berarti kita berbicara tentang hal atau area spesifik. Karena kemampuan memasak tentunya berbeda dengan kemampuan merawat bayi, maka di sini pada contoh ibu rumah tangga ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya kemampuan yang harus dimiliki. Kemampuan-kemampuan ini berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga suatu ketika ada seseorang yang mampu memasak, tetapi tidak mampu dalam membersihkan rumah dan sebagainya. Oleh karenanya, kemampuan atau capability akan berhubungan dengan area spesifik. Dalam CMMI, area spesifik ini disebut sebagai proses area. Sementara itu, kematangan atau maturity merujuk kepada satu set atau sekumpulan kemampuan pada proses area tertentu. Dalam contoh ini, seorang ibu rumah tangga disebut memiliki kematangan atau maturity jika memiliki kemampuan-kemampuan dalam hal pertama memasak,
yang kedua membersihkan rumah, yang ketiga merawat bayi, yang keempat berkomunikasi, yang kelima mengatur keuangan, yang keenam belanja, dan sebagainya. Jika tidak memenuhi salah satu syarat kemampuan tersebut, seseorang dinilai belum memiliki kematangan sebagai ibu rumah tangga. Jadi, pengertiannya di sini adalah kematangan atau maturity merujuk kepada kumpulan-kumpulan proses area. Sementara tadi capability hanya berhubungan dengan kemampuan melaksanakan suatu bidang tertentu saja. Hingga di sini kita sudah mulai paham dan sudah mengerti apa maksud dari capability dan maturity itu. Bisa kita simpulkan bahwa kemampuan atau capability akan berhubungan dengan area spesifik. Contohnya tadi hanya salah satu dari kemampuan yang dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga. Sementara kematangan atau maturity merujuk pada satu set atau sekumpulan kemampuan pada proses area. Jadi, seorang ibu rumah tangga dianggap matang atau mature jika memiliki semua kemampuan yang ada. Baik capability maupun maturity memiliki tingkatan atau level yang menunjukkan makin tinggi levelnya akan semakin bagus. Jadi di sini sudah dipahami apa beda kemampuan dan kematangan tersebut. Nah, sekarang COVID 2019 mengadopsi model CMMI versi 2, sehingga dalam penilaian sebuah proses akan terdiri dari capability dan maturity juga. Sebelumnya kita sudah memahami apa itu capability dan apa itu maturity berdasarkan contoh yang ada di ibu rumah tangga. Berdasarkan diagram ini, dapat dikatakan bahwa komponen proses akan memiliki capability tertentu. Selain itu, komponen yang lain juga akan memiliki capability tertentu. Untuk sekumpulan kemampuan pada proses area tertentu, misalnya pada EDM 01, maka akan dianggap memiliki maturity level tertentu. Artinya, maturity level akan memiliki nilai jika capability untuk proses dan capability untuk komponen lainnya berhasil ditemukan. Maksudnya begini, kalau capability level dari 7 buah komponen tersebut ada, komponen proses dan yang lainnya, maka maturity level dari setiap core model atau model inti COVID 2019 akan dapat kita peroleh. Perlu diingat kembali, pada COVID 2019, jumlah seluruh komponen yang ada yaitu 7 buah komponen. Sekedar mengingatkan kembali, komponen yang ada pada COVID 2019 adalah sebagai berikut. Komponen yang pertama dari sistem tata kelola adalah komponen proses. Komponen yang kedua adalah komponen struktur organisasi. Komponen ketiga adalah komponen kebijakan dan kerangka kerja. Komponen yang keempat adalah komponen informasi. Komponen yang kelima adalah komponen budaya, etika dan perilaku. Komponen yang keenam adalah komponen sumber daya manusia, keterampilan dan kompetensinya. Komponen yang ketujuh adalah komponen layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Di sini tolong diingat kembali buku COVID versi 4 atau 4.1-nya. Karena komponen-komponen ini sebenarnya sangat mirip
dengan atribut untuk menilai tingkat kematangan. Dan itu juga bersesuaian dengan COVID Performance Management dari COVID 2019 ini. Selanjutnya, berdasarkan model COVID Performance Management, akan bisa kita ketahui bahwa yang pertama, setiap komponen memiliki kapabilitas masing-masing. Jadi di sini ada komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akan memiliki kapabilitas masing-masing. Yang kedua, setiap tujuan tata kelola atau governance objektif atau tujuan manajemen objektif yang pada COVID versi 5 disebut sebagai process name, berarti akan memiliki 7 buah nilai capability. Dan setiap tujuan tata kelola atau tujuan manajemen tersebut akhirnya akan memiliki 1 nilai maturity juga. Jadi, maturity level akan kita bisa nilai untuk setiap proses name tertentu. Contohnya, kalau kita punya proses name EDM01 dan proses name ini memiliki nilai kapabilitas untuk 7 buah komponennya, berarti kita akan dapat maturity level untuk proses name EDM01 ini. Begitu dan seterusnya. Proses-proses yang terdapat pada COVID 2019, jumlah totalnya ada 40 buah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat 5 domain di dalam COVID 2019. Domain yang pertama yaitu domain governance atau tata kelola dengan 5 buah governance objektifnya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di dalam COVID versi 5, masing-masingnya ini disebut sebagai process name, serta 4 buah domain manajemen, di mana domain manajemen pertama adalah APO, domain manajemen kedua adalah BAI, domain manajemen ketiga adalah DSS, dan domain keempat adalah MEA. Domain manajemen akan terdiri dari 35 buah manajemen objektif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai 35. Untuk setiap objektif tersebut akan terdiri dari 7 buah komponen, sehingga untuk setiap kotak ini akan memiliki 7 buah nilai capability. Jadi ini ada 7 nilai capability level, ada 7 nilai capability level, ada 7 nilai capability level. Baru kalau ketujuh-tujuhnya lengkap, kita bisa menyebut bahwa proses ini akan memiliki maturity level tertentu. Kembali ke slide ini. Sekarang kita jadi tahu bahwa jika setiap proses name atau governance objektif atau manajemen objektif dapat dilakukan penilaian kapabilitasnya dari setiap komponennya, komponen proses, ke 6 komponen lainnya, maka untuk setiap proses name tertentu akan dapat diperoleh 1 nilai tingkat kematangan atau maturity level tertentu. Jadi begini, kita akan tahu nilai maturity level untuk proses EDM01 atau proses APO01, proses DSS01, dan sebagainya jika ke-7 buah capability level ini bisa diperoleh. Karena maturity merupakan nilai dari sekumpulan kemampuan atau capability yang ada. Sayangnya, sekali lagi sayangnya,
Panduan untuk menilai capability level ini, terutama untuk komponen yang lainnya, belum ada. Jadi, panduan untuk menilai ini belum ada. Artinya, hanya ada komponen proses saja yang bisa dinilai capability levelnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa COVID Performance Management hanya menilai capability level dari setiap governance objektif atau manajemen objektif. Sedangkan maturity level yang sesuai dengan konsep model CMMI versi 2 belum dapat dinilai. Akan tetapi, justru hal ini merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi kita semua. Terutama untuk melakukan penilaian tentang bagaimana menilai maturity level untuk COVID 2019 ini. Nah, bagi para mahasiswa, baik S1 maupun S2, silakan buat penelitian, tugas akhir maupun tesis tentang bagaimana menilai maturity level tersebut. Silakan. Saya akan ambil contoh Governance Objective EDM 01 sebagai contoh penjelasan. Jadi artinya saya ingin menjelaskan tentang hal-hal yang saya kemukakan tadi. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa Governance EDM 01 dengan judul Ensured Governance Framework Setting and Maintenance, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah tujuan tata kelola EDM 01 adalah pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola dipastikan, di mana maksudnya, purpose-nya adalah memberikan pendekatan konsisten yang terintegrasi dan selaras dengan pendekatan tata kelola instansi. Keputusan terkait teknologi dan informasi dibuat sejalan dengan strategi dan tujuan instansi dan nilai atau tujuan yang diinginkan terwujud. Untuk itu, memastikan bahwa proses terkait teknologi dan informasi diawasi secara efektif dan transparan. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum, kontrak, dan peraturan dikonfirmasi, dan persyaratan tata kelola untuk anggota dewan dipenuhi. Berdasarkan definisi dari CMMI versi 2, karena kegiatan ini, Governance Objective EDM 01 memiliki maksud dan value yang ditentukan, maka EDM 01 dianggap sebagai sebuah praktis area dan karenanya bisa memiliki nilai maturity level tertentu. Tadi lupa saya jelaskan bahwa di dalam setiap praktis area, jadi tadi ada praktis area EDM 01, bisa terdapat lebih dari praktis group. Atau di dalam dokumen COVID 2019 itu disebut sebagai governance practice. Perhatikan bahwa governance practice pada EDM 01 terdapat 3 buah key governance practice, yaitu yang pertama adalah EDM 101, Evaluate the Governance System. Yang kedua adalah EDM 01.02, yaitu Direct the Governance System, dan seterusnya EDM 103. Governance Practice EDM 0101, Evaluate the Governance System, terdiri dari 8 aktivitas. Pada CMMI, aktivitas ini disebut sebagai practices. Setiap aktivitas akan memiliki nilai kapabilitas level tertentu
yang sudah ditetapkan oleh framework COVID 2019. Misalnya, aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, aktivitas 4 ditetapkan oleh COVID 2019 bernilai 2. Sedangkan aktivitas 5, aktivitas 6, aktivitas 7, aktivitas 8 ditetapkan COVID bernilai 3. Nah, sekarang penggunaannya begini. Seandainya governance practice EDM 0101 ini akan dinilai capability levelnya, maka EDM 0101 akan bernilai 2 jika aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, dan aktivitas 4 bernilai 2. Jika salah satu aktivitasnya bernilai kurang dari 2, maka nilai capability levelnya untuk EDM 0101 ya sesuai dengan nilai yang terendahnya. Misalnya yang ini nilainya 1, ya berarti capability levelnya adalah 1. Untuk EDM 0101 dengan capability level 2, kita tidak perlu periksa aktivitas 5, 6, 7, dan 8. Akan tetapi, bagaimana jika nilainya harus 3? Sekarang kita perhatikan bahwa antar aktivitas 4 dan aktivitas 5 ini ada sebuah garis. Yang di atas garis memiliki kapabilitas level 2, yang di bawah garis memiliki kapabilitas level 3. Artinya begini, jika EDM 0101 bernilai capability level 2, maka hanya aktivitas 1, 2, 3, dan 4 sajalah yang harus memiliki nilai 2. Akan tetapi, jika EDM 0101 ini akan ditingkatkan nilainya menjadi 3, maka yang pertama, seluruh aktivitas 1, 2, 3, 4 harus bernilai 2, sementara aktivitas 5, 6, 7, 8 harus bernilai 3. Jadi, bisa dianalogikan dengan seandainya ada seorang murid SD kelas 2 akan naik menjadi kelas 3, apa ketentuannya? Yang pertama, ya seluruh kemampuan 1, 2, 3, 4 untuk kelas 2, dia harus lulus. Maka dia dinyatakan lulus kelas 2. Kalau dia ingin dinyatakan lulus kelas 3 atau naik ke kelas 4, ya berarti aktivitas 1, kemampuan 1, 2, 3, 4, dan kemampuan 5, 6, 7, 8 harus dilewati dengan baik. Sekarang, bagaimana menentukan capability level untuk governance objective EDM 01? Perlu diketahui bahwa EDM 01 memiliki 3 buah governance practice. 1, 2, 3. Yang diberi nama EDM 0101, EDM 0102, dan EDM 0103. EDM 0101 memiliki 8 buah aktivitas. EDM 0102 memiliki 7 aktivitas. EDM 0103 memiliki 6 aktivitas. Sehingga jumlah total aktivitas ada 21 buah pada EDM 01 ini. Governance Objective EDM 01 akan memiliki nilai capability level 2 jika aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, dan aktivitas 4 dari EDM 0101 bernilai 2, dan aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3 dari EDM 0102 bernilai 2. Sementara governance practice EDM 0103 tidak memiliki aktivitas dengan capability level 2.
Jadi artinya untuk capability level 2 bagi EDM 01 hanya dipengaruhi oleh dua buah governance practice, yaitu governance practice 0101 dan governance practice 0102. Sekarang bagaimana cara menilai agar EDM 01 ini memiliki capability level 3? Tentunya seperti analogi anak SD tadi, untuk mencapai nilai capability level 3, yang pertama kali adalah aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3, dan aktivitas 4 EDM 0101 harus bernilai 2. Kemudian aktivitas 5, aktivitas 6, dan aktivitas 7, serta aktivitas 8 dari EDM 0101 bernilai 3. Untuk EDM 0102-nya, aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, EDM 0102 bernilai 2, aktivitas 4, aktivitas 5, aktivitas 6, aktivitas 7, EDM 0102 bernilai 3. Dan hanya satu aktivitas EDM 0103 bernilai 3. Begitu dan seterusnya. Dari dokumen yang ada, EDM 01 ini maksimum capability levelnya hanya bernilai 4. Nah, untuk memahami COVID Performance Management ini, ada perubahan atau mungkin penyesuaian dari COVID 5 ke COVID 2019 sebagai berikut. Yang pertama, istilah hasil proses atau process outcomes akan berhubungan satu ke satu dengan praktek prosesnya. Contohnya, APO 0101 ini adalah Governance Practices dengan judul Desain Sistem Manajemen untuk Teknologi dan Informasi Perusahaan akan memiliki hasil proses outcomes APO 0101 berupa sistem manajemen untuk teknologi dan informasi perusahaan tersebut sudah dirancang. Jadi, hubungan antara proses outcomes dan proses practices bersifat satu ke satu. Artinya, satu governance practices akan menghasilkan satu produk. Yang kedua, best practices atau praktik dasar pada COVID-5 akan merujuk atau sama dengan praktek proses practices pada COVID 2019 untuk setiap tujuan tata kelola dan tujuan manajemen. Contohnya tadi, proses practices untuk EDM 0101 ada 8 buah. Dan yang ketiga, produk kerja atau work product pada COVID-5 berubah menjadi komponen aliran informasi dan item atau information flows and item pada komponen C dalam setiap tujuan tata kelola manajemen. Artinya, untuk menilai capability level proses, nomor 3 ini dikeluarkan, tidak disinggung atau diperhitungkan. Berbeda dengan menilai capability level pada COVID-5 dan COVID-4 PAM. Sekarang kita lihat bagaimana pemeringkatan capability level itu dilakukan. Kita tahu bahwa tingkat kemampuan adalah suatu ukuran seberapa baik proses diimplementasikan dan dilakukan. Dan capability level tadi akan berhubungan dengan suatu bidang keahlian tertentu. Proses dalam setiap tujuan tata kelola dan tujuan manajemen COVID
2019 akan terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tingkat capability. Jadi ada capability level 0, capability level 1, capability level 2, capability level 3, capability level 4, dan capability level 5. Untuk lebih memudahkan, sekarang tingkat capability level 0, karakteristiknya 1, kurangnya kapabilitas dasar. Yang kedua, pendekatan yang tidak lengkap untuk menangani tujuan tata kelola dan tujuan manajemen. Yang ketiga, mungkin memenuhi atau mungkin tidak memenuhi maksud praktik dari proses. Tingkat capability level 1, jika proses kurang lebih mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan yang tidak lengkap, yang dapat dikategorikan sebagai awal atau intuitif, yaitu tidak terlalu terorganisir. Tingkat yang kedua, proses mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan dasar yang lengkap dan dapat dikategorikan sebagai beroperasi. Tingkat capability level yang ketiga, proses mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir menggunakan aset organisasi. Proses biasanya didefinisikan dengan baik. Yang keempat, proses mencapai tujuannya, maaf di sini, didefinisikan dengan baik dan kinerjanya dapat diukur secara kuantitatif. Yang kelima, proses mencapai tujuannya didefinisikan dengan baik, kinerjanya diukur untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan berkelanjutan dilakukan. Sekarang kita lihat pada tingkat 0. Tingkat 0 di sini menyatakan kurangnya kapabilitas atau kemampuan dasar. Ada sebuah buku yang menyatakan bahwa sebenarnya capability itu sama dengan capacity ditambah dengan ability. Jadi capability sama dengan capacity plus ability. Di mana pengertian capacity adalah sumber daya yang tersedia. Jadi arti capability adalah kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan atau proses dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Mirip dengan pernyataan ibu rumah tangga tadi. Nah, untuk tingkat 0, kita tinggal periksa apakah sumber daya yang memadai tersedia dan personel pelaksananya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan sebagainya. Harap diperhatikan betul dalam capability level ini kesemuanya. Semua tingkatan berhubungan dengan proses. Jadi, yang dinilai hanya proses saja untuk setiap levelnya. Tadi saya sampaikan work product-nya kan dipindah kepada komponen information flow. Tentu saja karena pada COVID 2019 ini, nilai kapabilitas atau capability level hanya digunakan untuk menilai komponen proses. Jadi, mohon dipahami dan dapat membedakan penggunaan antara capability level COVID 2019 dengan capability level pada COVID-5. Di mana COVID 2019 hanya menilai proses, sedangkan COVID-5 penilaian didasarkan atas proses, best practices, dan general practices, serta work product. Nah, nilai kapabilitas untuk setiap proses name atau fokus area akan dapat dihitung berdasarkan tingkatan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Materi penjelasan untuk beberapa contoh akan saya tambahkan dalam channel ini pada kesempatan yang berikutnya. Bagaimana cara menentukan tingkatan dari level-level tadi atau disebut sebagai pemeringkatan?
Tingkat kemampuan atau capability level dapat dicapai dengan berbagai tingkatan yang dapat dinyatakan dengan sekumpulan perangkat peringkat. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama kali berarti kita harus membuat sebuah instrumen penilaian, dikemukakan sejumlah pernyataan. Nah, cara melakukan peringkatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya menggunakan pernyataan lolos atau tidak lolos saja. Jadi, apakah aktivitas 1 dari EDM 0101 ini lolos atau tidak lolos? Kalau semuanya lolos, berarti dia memenuhi capability level tertentu. Yang kedua, menggunakan metode pemeringkatan atau rating seperti COVID versi 5, yaitu NPLF, di mana rating fully atau sepenuhnya jika tingkat kemampuan dianggap lebih besar dari 85%. Yang kedua, largely, tingkat kemampuan akan dicapai antara 50% dan 85%. Yang ketiga, partially atau sebagian, tingkat kemampuan dicapai antara 15% dan 50%, dan not atau tidak jika tingkat kemampuan dicapai kurang dari 15%. Yang nomor 2 ini saya percaya bahwa saudara sekalian sudah terbiasa menggunakannya pada COVID versi 5. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, sebuah tujuan tata kelola atau tujuan manajemen, sekali lagi saya ingatkan pada COVID versi 5, istilah ini disebut dengan proses name atau nama proses. Proses name dapat dinilai tingkat kematangannya. Terlihat di sini bahwa tingkat kematangan terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat bahwa tingkat kematangan merupakan pernyataan yang menyatakan kemampuan melakukan sekumpulan keahlian atau keterampilan tertentu. Konsep ini sebenarnya pernah dikemukakan pada saat menilai tingkat kematangan untuk proses COVID 4.0 dan COVID 4.1. Dan dugaan saya sepertinya akan diadopsi kembali pada COVID 2019. Penjelasan setiap tingkatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat maturity level 0 diistilahkan dengan belum lengkap atau incomplete. Karakteristiknya, pekerjaan dapat diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan untuk mencapai tujuan tata kelola dan tujuan manajemen di sebuah area fokus. Tingkat yang pertama, initial atau rintisan, pekerjaan dapat diselesaikan, tetapi keseluruhan tujuan dan maksud dari area fokus belum tercapai. Tingkat yang kedua, manage atau terkelola. Karakteristiknya, perencanaan dan pengukuran kinerja berlangsung meskipun belum secara standar. Tingkat yang ketiga, define atau terstandarisasi. Standar organisasi akan menyediakan panduan bagi seluruh organisasi. Yang keempat, karakteristiknya kuantitatif atau terukur, organisasi berbasis data dengan peningkatan kinerja kuantitatif. Dan yang kelima, optimizing atau optimal, karakteristiknya organisasi berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Tadi saya sampaikan bahwa penilaian tingkat kematangan didasarkan atas sekumpulan nilai kemampuan atau capability level dari setiap komponen model inti. Sementara hingga sekarang hanya komponen proses saja yang ada pada panduan penilaiannya, sedangkan komponen lainnya diserahkan pada masing-masing pengguna. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini, tingkat kematangan atau maturity level untuk COVID 2019 belum bisa digunakan. Yang ada hanya
tingkat kemampuan untuk setiap prosesnya saja. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, COVID Process Management merupakan metode untuk menilai seberapa baik sebuah proses diimplementasikan dan dilaksanakan. Yang kedua, COVID Process Management menggunakan pendekatan capability level dan maturity level. Yang ketiga, maturity level adalah sekumpulan capability level untuk fokus area tertentu. Dan yang keempat, ternyata hanya capability level untuk komponen proses saja yang dikemukakan dalam COVID 2019, sehingga maturity level belum dapat dilakukan penilaian. Untuk modul selanjutnya, materi selanjutnya adalah membuat rancangan proses tata kelola yang akan diterapkan dalam perusahaan. Materi ini akan dituangkan dalam modul COVID 2019 Design Guide. Nanti saya akan sertakan penjelasan penggunaan toolkit yang ada. Contoh-contoh penggunaan COVID Performance Management yang dibahas pada modul kedua ini akan ditambahkan juga pada materi tersendiri. Saya tidak akan umumkan secara publis, jadi silakan yang subscribe. Untuk mengetahuinya, silakan subscribe channel YouTube ini. Demikian saya sampaikan modul yang kedua, COVID Performance Management, dan terima kasih atas waktu yang diberikan.